Kalau Bang Rocky mau gimana, Pak? Tantangan tadi gimana? Ya, ada orang menantang berdebat. Kalau saya tantang dia berdebat tentang hukum, dia tahu apa tentang hukum? Bedanya panjat tebing sama panjat sosial apa sih menurut lo? Ini netizen asal netizen tahu. Ini adalah ketua umum Federasi Panjat Tebing Indonesia tuh. Nah saya juga pemanjat tebing. Nah buat manjat tebing itu kita pakai jari tuh. Itu namanya panjat tebing. Kalau mau panjat sosial itu pakai cincin di jarinya tuh. Itu bedanya tuh ya. Aduh, Hotman, malu kami nih anak Medan nengok kau. Modal kau cuma nampang cincin, sepatu bagus, otakmu nggak ada. Di sini nih otakmu, di sini nih. Hotman. Cincin kau tuh pun cincin nggak jelas. Kau menang di kilat, kalah di karatnya Koman. Kilat kau ada, tak berkarat kau. Yang bagus tuh berkarat orangnya. Mungkin otak kau lah yang udah berkarat, man. Susah kalau udah otak berkarat, susah bersihinya. Sekilat apapun di tanganmu itu, tetap berkarat otak kau, man. Karatnya karat yang udah lama pula itu. Digosok pun nggak bisa lagi. Ya udahlah, kau tutupin aja lah dengan cincin berkilat kau tuh sama sepatu berkilat kau. Si Belina aja udah malas lihat kau. Syukur si Belina tuh udah lari dari kau, man. Mana aja kau, man. Bukan Medan kau. PTL kau, man. Hei Hotman Paris. Kalau memang Rocky Gerung itu bukan level Anda, kenapa Anda tanggapi? Rocky Gerung cuma mengeluarkan satu kalimat, sementara Anda, kalimat Anda sudah berjilid-jilid. Banyak sekali video-video yang menyinggung terkait Rocky Gerung. Yang mau saya pertanyakan juga sama netizen Indonesia, apa sih jasa daripada Hotman Paris ini kepada negara? Apa sih jasanya kalau dibandingkan dengan Rocky Gerung? Rocky Gerung loh 15 tahun dia mengajar tanpa digaji, menyumbangkan ilmu, mencerdaskan anak bangsa. Lah sementara Hotman Paris cuman jadi pengacara, ya pengacara yang dapat cuan. Ya wajar, dan itu sudah semestinya, manusiawi. Bekerja, cari cuan. Jadi beda dengan Rocky Gerung. Jadi saya tanya, alasannya Anda untuk misalkan ada yang membela Hotman Paris? Saya memang belum lihat sih di komentar, belum saya lihat siapa yang membela Hotman Paris. Di netizen pun belum pernah saya baca, satu komen pun saya belum pernah baca yang membela Hotman Paris. Coba saya mau lihat dulu si pendukung-pendukungnya Happy Hotman Paris. Saya selaku aktivis hukum, selaku pemerhati demokrasi, merasa tidak banyak yang setuju dan sependapat dengan Pak Hotman Paris. Karena beliau ini, kita selaku generasi, selaku aktivis itu kan membutuhkan agar supaya ruang publik itu terjadi diskursus intelektual, ya, diskursus pemikiran yang dimana mencerahkan baik aktivis hukum, pemerhati demokrasi maupun publik. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, malah beliau ya menunjukkan cara-cara hal-hal di berbagai macam media yang itu tidak mendidik, tidak mengedukasi bagi kami aktivis, ya, aktivis hukum maupun pemerhati demokrasi. Saya sebenarnya merasa bangga kalau misalnya terjadi perdebatan intelektual antara Hotman Paris versus Rocky Gerung. Itu kan kita juga bisa mengambil hikmah di balik itu. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu cara-cara seperti saling mengolok-olok, ya, mengolok baik Rocky Gerung maupun mengolok-olok ilmu filsafat. Itu kan cara-cara yang tidak baik dan tidak mendidik bagi kami generasi yang mempelajari ilmu hukum. Kemudian sempat saya mendengar juga di Kompas TV kemarin, Pak Hotman itu mengatakan misalnya pengacara 01 ya, Refli Harun
nggak pernah bersidang. Kemudian Profesor Todung Mulya Lubis itu hanyalah seorang konsultan. Itu juga keliru, ya, keliru besar bagi Pak Hotman Paris. Ya, Anda seorang pengacara, mereka juga pemikir hukum, ya. Profesor Todung Mulya Lubis maupun Refli Harun. Begitupun konsentrasi atau cara beracara kalian itu berbeda, terutama antara Refli Harun dengan Pak Hotman Paris. Pak Hotman Paris kan kebanyakan adalah menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pidana maupun perdata. Nah, sementara Refli Harun spesifikasinya adalah tata negara. Sudah barang tentu dia banyak berurusan dengan yang namanya Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian Pak Hotman pun menyindir, ya, filsuf, ya, Kristen Romo atau Robo Magnis atau Frans Magnus Suseno. Beliau itu bukan filsuf Kristen. Kalau seperti itu juga keliru. Beliau itu filsuf Indonesia, beliau itu budayawan, ya. Yang kami yang baru saja belajar, ya, memasuki organisasi-organisasi, kajian-kajian yang baru kemarin sore saja, kami sudah bisa mengetahui bahwa ternyata Profesor Romo Magnis atau Frans Magnus Suseno itu seorang filsuf Indonesia, seorang budayawan. Dia bukan saja filsuf Kristen, ya, atau yang Pak Hotman mengatakan ahli gerejani. Itu keliru. Romo atau Magnus Suseno itu adalah seorang budayawan, seorang filsuf juga di Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah dari saya selaku seorang generasi mempunyai pesan kepada para pemikir-pemikir hukum Indonesia seperti Pak Hotman, Profesor Otto, ya, kemudian Profesor Todung Mulya Lubis dan lain-lainnya. Berpolemiklah secara intelektual, berpolemiklah secara diskursus hukum, agar supaya kami juga selaku aktivis hukum, selaku pemerhati hukum bisa mengambil hikmah, memetik hikmah di balik diskursus-diskursus tersebut. Kemudian jangan lagi alergi terhadap filsafat, ya, terutama pesan ini kepada Pak Hotman, karena di dalam fakultas hukum itu ada juga mata kuliah ilmu hukum yang namanya hermeneutika hukum. Ya, orang belajar hermeneutika hukum itu belajar filsafat hukum, belajar menafsirkan hukum, menafsirkan norma, menafsirkan pasal. Justru itulah jangan sekali lagi alergi terhadap filsafat. Boleh berbeda dengan Rocky Gerung, berbeda secara profesi maupun berbeda secara gengsi-gengsian atau saling mengejek begitu, akan tetapi jangan lagi. Kita lihat sendiri ya guys, warga Medan aja merasa malu dan tidak suka dengan perilaku yang dilakukan oleh Hotman Paris. Apalagi kita warga yang di luar Medan tentu tidak menyukai apa yang menjadi perilaku Hotman Paris yang mencontohkan hal-hal negatif di media sosial. Saya kira apa yang menjadi perilaku Hotman Paris ini sangat memprihatinkan. Semoga saja Hotman Paris bisa sadar kembali dan berperilaku yang baik, karena mengingat bahwa beliau ini sudah tua. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga video yang bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.